Selamat siang pemirsa, Anda sedang menyaksikan Chart News Indonesia. Kita ke informasi inflasi. Inflasi di Indonesia diperkirakan melonjak pada Februari 2024. Inflasi yang juga merangkak naik ini dipicu oleh lonjakan sejumlah harga bahan pokok. Untuk mengetahui mengapa hal ini terus terjadi, kami telah menghadirkan narasumber dari Ketua BPS, Ibu Marsanda. Selamat sore Bu Marsanda. Kita langsung saja ke sesi wawancara. Terkait inflasi yang terjadi pada bahan pokok, terutama beras, menurut Ibu, mengapa harga beras semakin naik, bahkan saat ini belum mendekati puasa dan lebaran? Hal ini terjadi dikarenakan faktor utamanya yaitu perubahan iklim yang tidak menentu. Jadi, penyebab tanaman padi petani gagal, hingga menyebabkan harga beras di pasaran menjadi naik. Kemarin, waktu kita ke lapangan, ke daerah Gerombolan dan lain sebagainya, itu ada 3 hektar sawah yang tergenang banjir. Ternyata pas hujan kencang sekali, akhirnya banjir. Hal ini yang menyebabkan adanya potensi gagal panen. Mudah-mudahan tidak gagal ya, tapi ada potensi yang harus kita waspadai. Nah, ini efek gorila El Nino kita katakan. Dampaknya ini sudah mulai dirasakan petani yang secara langsung juga berperan pada kenaikan harga beras di pasaran. Selanjutnya, bagaimana dampak oleh lonjakan harga pangan terhadap inflasi secara keseluruhan? Apakah pemerintah sudah memiliki strategi khusus untuk mengatasi dari bidang ini? Ya, dari kontribusi harga pangan tentu saja bisa berdampak pada inflasi secara keseluruhan dan berlaku secara global. Dari segi pemerintah pun sudah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal ini. Sudah ada beberapa program untuk mendukung upaya supaya masyarakat masih bisa mengkonsumsi bahan-bahan pangan, contohnya seperti beras. Pemerintah pun sudah menjalankan program pembagian beras bagi masyarakat miskin. Pemerintah juga memberikan bantuan uang tunai untuk mereka memenuhi kebutuhan akan pangan pokok. Dari sini sudah bisa kita lihat, sudah ada langkah optimal dari pemerintah. Dan pemerintah juga melakukan operasi pasar, menambah supply, juga melakukan operasi impor beras. Sementara dari sisi BI juga sudah mengambil langkah untuk menjaga stabilitas terkait dengan nilai tukar rupiah. Jadi dari sisi pemerintah maupun BI, langkahnya juga sudah cukup baik dan kabar baiknya nanti pada periode ke depan kemungkinan akan ada masa panen raya. Sehingga kita harapkan problematika yang ada bisa berangsur teratasi. Baik Bu, dari kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menstabilkan stok dan harga beras yang sudah Anda sebutkan tadi, seperti pemberian bantu beras dengan uang tunai kepada masyarakat, apakah ini sudah berjalan efektif? Dari yang saya lihat, sudah berjalan cukup efektif ya, meskipun ada di beberapa media yang memberitakan adanya antrian pembelian beras dan pangan di beberapa daerah. Tapi yang terutama dari yang kita lihat, suplainya sudah tercukupi di beberapa daerah yang memiliki populasi besar juga sudah berjalan dengan baik. Mungkin PR-nya untuk menjaga suplai bahan pangan yang lain selain beras juga nanti menjelang bulan Ramadan untuk menjaga suplai pangan yang lain seperti bawang, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Karena komunitas ini merupakan komunitas yang diperlukan masyarakat pada bulan Ramadan. Baik Bu, artinya jika pemerintah tidak ada kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan, apakah inflasi akan semakin parah? Kalau kita lihat dari segi pangan, ini tentu saja diperlukan kebijakan-kebijakan untuk membantu menstabilitaskan harga dan ketersediaan pangan tersebut. Jika tidak ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, tentu dampaknya pun bisa lebih tinggi dari yang sekarang.
Jika kita lihat dari segi inflasinya, dari segi konsumsi pangan juga bisa mengganggu produktivitas nasional. Jadi langkah pemerintah sudah sangat tepat sekali. Baik Bu, kalau menurut Anda, bantuan-bantuan yang dilakukan pemerintah sudah cukup efektif? Mengapa dari 38 provinsi, realisasinya belum merata? Artinya, baru sedikit sekali dari keseluruhan provinsi di Indonesia. Sebetulnya, kalau kita lihat dari segi provinsi, memang ada provinsi yang memiliki populasi besar dan provinsi yang memiliki populasi besar tersebut memiliki kecenderungan konsumsi lebih tinggi dari segi pangan dibandingkan provinsi lainnya. Kenapa di beberapa wilayah penyalurannya agak tersedat? Karena penyaluran distribusi seperti ini membutuhkan waktu untuk merata, tapi jika kita lihat secara keseluruhan atau secara umum, relatif baik dari sisi inflasi juga masih manajeable. Jadi bisa dikatakan langkah dari pemerintah sudah cukup berhasil, walaupun dengan kondisi geografis Indonesia yang begitu luas. Dengan begitu, cukup wajar apabila terjadi antrian ataupun distribusi yang kurang lancar. Baik, terima kasih kepada Ibu Marsanda atas ketersediaannya hari ini untuk bergabung bersama kami membahas masalah inflasi yang sedang menjadi pembicaraan hangat di Indonesia. Terima kasih atas informasi yang telah dibagikan kepada kami. Sampai bertemu di lain kesempatan, Bu Marsanda. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian dari wawancara kami bersama Ibu Marsanda. Selanjutnya kita akan beralih ke rekan kami yang telah berada di lapangan untuk memantau situasi yang ada. Baik Evi, terima kasih atas kesempatannya. Untuk melaporkan keadaan saat ini, saya telah berada di pasar tradisional Tobali dan saya sedang bersama pembeli yang bernama Bu Askia. Bu Askia, bagaimana tanggapan Anda tentang menaiknya harga barang di pasar yang melonjak naik? Jujur saja, harga beras dan pangan yang melonjak naik ini agak menyusahkan. Karena kami harus menambah anggaran untuk membeli pangan, sedangkan pendapatan yang kami dapatkan ini tetap. Jadi ya ini agak menyusahkan. Baik Bu, apa langkah yang Ibu ambil untuk mengatasi kenaikan harga pangan yang melonjak ini? Saya dari bulan kemarin mau nggak mau terpaksa ngirit dan harus ngurangin porsi. Kerjanya juga gini-gini aja dan gaji juga nggak naik-naik. Jadi ya terpaksa harus ngurangin porsi makanan. Oke, apa harapan Ibu ke depannya terkait kenaikan harga yang terjadi saat ini? Saya harap harga beras cepat turun, pemerintah cepat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Karena kalau terus-menerus terjadi, masyarakat bakal kesusahan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi pemirsa, kenaikan harga pangan yang terjadi sekarang sangatlah merasakan bagi warga. Warga pun sangat berharap tindakan pemerintah untuk mengatasi lonjakan harga ini. Demikian laporan dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan kami Abel. Demikianlah berita hari ini, sampai bertemu di Church News selanjutnya. Saya Evi Oktari Stefani pamit undur diri, sekian, sampai jumpa.